Calcio Finanza, Calcio yang membahas tentang finansial klub. Setelah sebelumnya kita bahas Inter, sekarang kita bahas kakak tirinya, AC Milan. Banyak merah-merahnya kita lihat, Bung. Nih kalau terima rapot, orang tuanya gimana nih? Oke nih, ini masih dari Swiss Ramble ya Mas Adit ya? Ya, ini data yang dikumpulin oleh Swiss Ramble tentang ini profit and loss atau laporan laba ruginya Milan tahun 2019 dan 2020 ya. Kita mulai dari sama kayak kemarin aja ya revenue ya. Iya, jadi seperti yang udah kemarin dibahas juga, sumber revenue itu 3 kan, dari match day ataupun yang berhubungan di stadion, terus hak siar dan komersial. Ini kalau di sini revenue itu Milan turun cukup jauh ya, 25% kalau dibanding 2019 ke 2020. Tapi ini bisa dibilang efek ya, sebenarnya sama kayak Inter kemarin, efek COVID sih. Inter kemarin kalau nggak salah turunnya 18%, cuma Milan lebih gede aja turunnya karena nggak ikut kompetisi Eropa tahun 2020, tahun lalu kan nggak ikut kompetisi Eropa. Jadi pendapatan terutama dari tiket di kompetisi Eropa, terus hak siar di kompetisi Eropa juga nol nilainya. Jadinya ya penurunannya makin lebih gede dibandingin sama Inter kemarin gitu. Ini juga udah di angka di bawah 200 juta euro, jadi 172. Ini sebenarnya terkecil kalau dibandingin sama tahun-tahun yang sebelumnya ya. Kok gue sih ngeliatnya gitu. Terus beranjak turun nih. EBITDA juga sama. Itu ada ruginya, EBITDA-nya itu turun sekitar 48% ya. EBITDA apaan Mas? EBITDA itu earning before interest, tax, depreciation, amortization. Ya pokoknya berat. Pendapatan inilah operasional intinya yang di luar bayar bunga pinjaman atau pajak, amortisasi yang kayak gitu-gitu. Pokoknya murni operasional lah. Oke. Gitu. Mungkin gimana Dok, lu ngelihat tim dengan EBITDA-nya kayak gini? Kalau Milan gue ngeliatnya beda sama Inter ya. Inter kan emang rugi kemarin tuh. Kalau Milan tuh rugi juga karena revenue-nya nggak sebesar Inter. Inter tuh kemarin nembus 300 revenue-nya. Iya. Nah Milan aja dengan tanpa COVID per tahun lalu ya 228. Sedangkan sekarang tuh 172. Itu hampir semuanya merah kan, cuman komersial. Gue juga bingung sih komersialnya si Milan itu malah naik ya. Kemarin kan Inter tuh turun parah tuh. Nah Milan ini malah naik, tapi yang selainnya turun tuh. Nah gue belum begitu tahu sih kira-kira kenapa, tapi ya ini pasti karena COVID juga, karena match day nggak ada sejak Maret, jadi sangat dimungkinkan revenue turun dari segi tiket dan juga orang yang datang ke stadion sama orang yang nonton ya. Tapi kalau bisa lihat, nih gue nggak tahu nih siapa di mastermind di belakang Milan, dia tuh bisa menghemat gaji pemain tuh sampai 23 juta. Gue nggak tahu siapa yang keluar sih. Iya. Nah itu bisa jadi karena Andre Silva, ada Ricardo Rodriguez juga. Ricardo Rodriguez, Christophe Piontek, Fabio Borini, Borini gajinya gede dia. Tak dulu cuy, gue mau update Paketa udah nggak ada. Udah pindah ke Lyon. Udah nggak ada. Oh iya. Sama kayak Desilio juga pindah ke Lyon. Gue juga waktu itu bulan lalu baru nyadar. Anjir gue nggak update, gue keren cedera anjir kayak Pastore gitu. Ya berarti penghematan dari sisi gue nggak tahu mastermind-nya siapa sih Mas di Milan ini masalah ginian. Ya itu timnya Maldini. Gazidis lah. Gazidis kalau soal keuangan ya, Maldini kan ngatur pemainnya sih. Berarti ya dia hebat juga tuh. Dia bisa decrease wages-nya sampai 13%. Kalau other expense kan kayak kita bilang kemarin kan, expense-nya mungkin ya cuman sampai Maret nggak berjalan, jadi makanya ada penghematan. Tapi yang hebat itu dari segi salary pemainnya sih. Iya, bisa turun. Kalau kita bahas sampai tahap EBITDA itu ya, sebenarnya revenue itu mungkin kalau before COVID menurut gue flow-nya udah bagus ya Milan, karena kan pasti dengan peringkat 1, terus juga pemain-pemainnya juga banyak yang makin mengundang orang untuk nonton seperti Theo, Ibra, kan? Iya. Ya mestinya revenue kan naik ya kalau nggak ada COVID ya.
maksudnya ngebayangin nggak dengan revenue yang naik terus juga penghematan salary yang kayak gini, mestinya EBITDA positif, tapi balik lagi sial aja lagi corona. Iya. Gitu loh. Mudah-mudahan sih tahun kedepannya corona kelar lah ibaratnya, atau ada strategi dari Milan untuk memperbaiki raport jelek. Yang raport jelek di mana semua klub juga raport jelek. Itu sih kalau dari EBITDA. Tadi mungkin soal biaya gaji juga kalau ngebandingin ya tahun-tahun sebelumnya itu terutama Milan ngebayar gaji gede tuh tadi buat pemain kayak Borini, terus Lucas Biglia, terus siapa lagi Paqueta, terus Christophe Piontek sama siapa lagi Suso. Itu yang gajinya gede-gede. Itu udah pada dilepas semua dan yang gantiin tuh masuk pemain-pemain kayak Theo, Benacer, terus siapa lagi ya? Makers. Leao, Saelemaekers itu gajinya di bawah 2 juta euro semua. Gitu. Tapi mereka kontribusinya terbukti lebih bagus di lapangan. Paling gitu. Nah, terus tadi mungkin nyinggung sedikit komersial ya, emang kelihatan agak anomali nih naik sementara yang lain turun. Nah, ini sebenarnya ada strategi dari manajemen juga kalau dari yang gua baca ya. Mereka itu ngerekrut emang beberapa orang ahli, ada salah satunya yang bekas direktur istilahnya tuh Chief Revenue Officer lah kalau di sana. Gua nggak tahu kalau di sini namanya apa ya. Pokoknya gitu. Pokoknya tugasnya buat boost revenue gitu. Dia pernah kerja di Fulham, terus di MU sama di Barcelona juga. Orang Denmark adalah, gue lupa namanya. Dia itu emang banyak ngedatengin sponsor-sponsor baru gitu yang gimana ya. Kalau dari yang gue pelajarin juga, itu dia ngedatengin sponsornya nggak cuma sekedar pokoknya semua yang nawarin kerjasama masuk gitu, nggak juga, tapi dia ngedatengin sponsor yang berhubungan sama teknologi gitu, kayak misalnya apps atau payment agregator yang kayak gitu yang pokoknya yang dekat sama anak-anak inilah, milenial lah gitu. Jadinya emang semakin banyak kan, kalau fans itu kan sekarang kecenderungannya emang dekat sama gadget ya untuk ngelihat timnya gitu ya. Jadi emang masalah digital marketing ini benar-benar jadi perhatian khusus sih kalau gue pernah baca salah satu interviewnya Gazidis juga ya. Itu emang jadi salah satu fokusnya. Emang ini ada terbukti nih di laporan keuangan ada positifnya di sini gitu. Walaupun cuma 1%, tapi ya dibanding ya zaman sekarang gitu kan. Di saat sponsor pada mundur justru ini malah Milan naik gitu. Ya paling yang jadinya gini sih ya, walaupun kalau dilihat dari level kita ke bawah lagi nih. Level ininya loss-nya baik before tax ataupun after tax itu kan gede-gede banget nih. Angkanya 192 terus 194,6 after tax itu kelihatannya kan gede banget gitu ya. Tapi ya itu tadi bisa dijelasin sama yang tadi kita bahas sih menurut gue, selain COVID ya itu juga ada faktor nggak ikut kejuaraan antar klub Eropa. Betul. Paling situ sih ya. Sama di sini ya wage to turnover-nya jadi gede ya karena yang tadi ya revenue-nya turun gitu. Padahal walaupun biaya gajinya turun tapi karena pendapatannya juga turun. Jadi rasio wage to turnover-nya jadi gede. Gitu sih paling ya. Kalau gue ngelihat laporan keuangan ini ya selain revenue Milan tuh emang gak sewah yang kemarin Inter udah 300 walaupun dari keadaan gini 300. Revenue-nya Milan kan emang 170 tuh 170-an karena COVID turun. Nah Milan itu dia itu ada, coba sedikit ke atas Mas, dia itu ada kayak player write down tuh kalau bisa dilihat di bawah tuh. Oh iya write down. Nah player write down 19. Itu gue nggak tahu ya, tapi gue nggak tahu, gue cuma nebak doang nih, ini pasti urusannya sama Andre Silva. Iya. Yang tadi diomongin tuh. Nah, kan gue nggak tahu ya dalam akuntansi, mungkin lebih agak spesifik ya. Dalam akuntansi itu, lo dalam menilai pemain itu, menilai suatu aset itu ada 2 metode kan. Pertama itu
cost method, yaitu yang kayak biasa tuh. Misalnya lo beli siapa ya? Beli si Meite itu 10 juta, terus dia akan kontraknya 5 tahun. Nanti akan berarti akan 2 juta sampai tahun kelima. Iya. Nah, itu tuh memang cost method nih. Ada lagi 2 untuk menilai suatu aset, memvaluasi ialah dengan teknik fair value. Lah itu yaitu selalu membandingkan dengan performa, dengan market lah, market value-nya gitu. Nah, gue nggak tahu ini asalnya dari itu apa bukan. Tapi most likely ya, gue nggak tahu juga. Mungkin ketika dia ngejual Andre Silva itu, misalnya Andre Silva di bukunya Milan itu seharga 20 lah, tapi kenyataannya dia itu nggak seberharga itu gitu. Nah itu jadi write down-nya Milan. Mungkin itu ya. Plus juga kalau nggak salah Milan kan ada restrukturisasi staff tuh kayaknya. Karena kan kayak Gazidis borang bla bla pasti ada yang ada dipecat ya, si Boban dipecat kan, ya ini mungkin masuk sini ya. Nah itu masuk ke player write down, itu juga salah satu anomali dibanding tahun lalu kan. Dia impact-nya itu 900% lah. Iya benar. Impact-nya 900%. Sedangkan kalau amortisasi pemain, ya itu berarti nambah pemain yang lebih bagus kan, lebih bervalue gitu. Makanya dia dicicilnya tiap tahunnya makin gede gitu. Cicilan mendepresiasinya lebih gede. Ada Ibra, ada Theo juga kan. Maksudnya secara value-nya lebih gede. Gue sih nggak tahu ya dia itu Milan ini pakai metode mana, tapi most likely kayak itu sih. Karena dia tetap ngebuka gain on or loss player sales di bawah tuh, ya nggak sih? Nah kayak itu sih. Gue analisis analisis Gembel gue nih. Ketolong juga tuh sama gain on player sales tuh 20 tuh. Ya tapi tetap nggak nyelamatin ya, ke bawah tetap loss gede. Itu sih yang lumayan menarik sama Milan sih, itu ada player write down, tapi dia tetap ada gain or loss player sales. Iya. Ini loss sebesar ini 194,6 ini paling gede sepanjang sejarah Milan sebenarnya. Loss paling gede, rugi paling gede sepanjang sejarah. Belum pernah segede gini. Tapi ya sekali lagi itu ada faktor-faktor yang bisa ngejelasin semua itu sih, dan Elliot sebagai ownernya Milan itu juga kalau dari media atau ya dari berita-berita yang didengar itu nggak pernah ada sejauh ini ya, nggak ada masalah keuangan kayak gitulah, bisa dibilang bisnisnya nggak kedengaran keganggu gitu karena pandemi ini. Jadinya ya mereka sih sebagai investor walaupun ya Milan sebagai entity itu rugi, mereka cover terus tuh loss-nya. Jadi kalau ngomongin ininya juga gross debt, ini kan ada utang ya gitu ya. Ini sebenarnya kan sebenarnya ini bukan utang ke bank juga. Milan tuh, yang gue tahu Milan tuh nggak punya utang ke bank. Iya. Dan utang ke pemegang sahamnya juga dibebasin gitu. Jadi emang ini kayaknya nih utang ke, gue juga nggak pegang data balance sheet-nya Milan sebetulnya sih, ini cuman profit and loss doang. Tapi dari catatannya si Swiss Ramble ini ada gross debt segini gitu. Tapi dan juga cash-nya segini, jadi net debt-nya tuh agak naik 25%. Gitu. Kalau gue lihat yang kemarin-kemarin banyak isu kayak yang diomongin lah, yang kayak Inter, kayak Barca, itu lebih karena banyak utang-utang sudah jatuh temponya dekat gitu. Kalau gue nggak tahu Milan nih kayak gimana ya, tapi gross debt-nya gede, mungkin itu masih lama untuk ditagih gitu, due date-nya masih lama. Iya, berarti long term kayak ya. Long term liabilities lah menurut gue. Kalau ya Roma juga lebih gede kan. Roma utang terbesar di Italia. Ya, seru nih kita habis bahas Roma. Jangan, gak ada yang nonton juga. Utang biasanya ada aja dong. Ada. Iya. Sebenarnya itu sih mungkin kalau Barca tuh kesannya ribut di media ya karena dia udah loss. Dia EBITDA positif sih, tapi kan loss at the end.
Dia itu loss, terus banyak utang yang jatuh temponya kurang dari setahun. Inter juga gitu. Ditambah dia mengambil opsi itu menunda pembayaran Hakimi. Kayak ya bahan berita banget sih. Kalau Milan mungkin masih dalam koor kewajaran dalam sisi finansial mungkin ya. Kayak utangnya masih lama, terus juga Milannya juga masih cerah ke depannya gitu kayak baru acquire financial planner yang baru kayak gitu-gitu mungkin lebih santai kali Milan. Iya, tapi kalau dari kacamata owner nih, kalau misalnya lu punya investasi yang rugi kayak begini dan lu tiap tahun cover loss-nya dong otomatis. Oh, gini. Itu kalau gimana ya? Ini salah satu alasan gue resign dari auditor. Kenapa tuh? Karena ini kan kita bicara masa lalu, Mas. Iya. Nah, kayak tugasnya financial analyst itu ialah melihat 5 tahun ke depan kan. 5 tahun, 10 tahun ke depan forecasting. Nah, itu sebenarnya yang dilihat oleh investor. Mungkin per sekarang rugi. Masih rugi, iya. Masih rugi gitu. Tapi kalau orang yang financial analyst itu mereka akan memproyeksikan lah 5 tahun ke depan Milan untung nggak ya dengan kebijakan-kebijakan ini yang baru. Nah, mungkin pertama-tama Milan udah punya suatu strategi nih. Tapi kan nggak Milan doang ya, semua tim punya suatu strategi. Yang sialnya ada COVID itu. Itu yang gue menarik gimana nih aksi-aksi ke depannya para financial planner ini di suatu klub. Karena kalau lihat yang masa lalu udahlah masa lalu gitu kan udah jadi sejarah gitu kan. Tinggal harus lihat ke depannya. Investor harusnya seperti itu sih Mas menurut gue. Ya, tapi tetap berbasis dengan tahun lalu, mungkin dikalibrasi lagi kayak oke, untuk bagian wages udah oke nih. Tetap dengan gini caranya. Oke, ini amortisasi naik tapi apakah sesuai Milan sekarang peringkat 1 itu maksudnya antara matching antara cost dengan benefit itu matching antara yang kita korbankan dengan yang kita dapat gitu. Itu si investor lebih ngeliatnya gitu, gue invest siapa ya, belum pernah anjir so ngomong anjir. Tapi gitu sih kalau gue baca ya. Sama ini kali Mas ya as a brand kan Milan lumayan gede ya. Ibaratnya tuh sebenarnya kayak investor yang mau masuk tuh lagi menunggu momen gitu loh. Kayak ibaratnya kalau misalnya di saham-saham yang di Indonesia gitu, kalau di pandemi ini kan pasti kan lagi turun nih, tapi ini bisa jadi pancingan malah buat investor. Wah, gue beli harga segini sekarang bisa ini nih, bisa menjanjikan buat beberapa tahun ke depan gitu. Dan melihat performanya belakangan ini kan ya realistisnya kan sebenarnya kan target Milan tuh 4 besar ya. Iya. Dan kalau dari financial planner pasti yang ditargetin tuh uang-uang dari Champions League dan juga turunannya lah. Iya sih. Planner pasti akan bilang gini, tenang kalau kita nanti tahun depan kita masuk Liga Champion, di mana nanti akan ada pemasukan sebesar 49 juta euro something gitu. Kayak udah ada ke depannya. Tapi tetap ya namanya pelaporan keuangan yang lalu ini menjadi di suatu kaca spion lah untuk tetap dilihat gitu. Oke, kemarin gue salah di sini. Ini ternyata kompetisi Liga Champion benar-benar berpengaruh. Gue harus benar-benar ambil. Nanti kan dilihat lagi. Kalau gue invest ya kayak gitu ya. Yang gue nggak ngerti, tetap nih gue akan ngomong gini terus nih. Gue nggak ngerti tuh ada orang yang beli Roma di saat kayak begini. Itu gue nggak ngerti. Karena sebagian orang tidak menyadari dong. Binom skui. Sama ini sih kalau misalnya ngelihat dari sisi finansial gitu ya, beberapa tahun belakang kan Milan payahnya ketika ngeluarin cost banyak belanja pemain nggak berbanding lurus sama prestasinya gitu. Dalam beberapa pusat transfer belakangan lah bisa dibilang si Maldini sama Masara dan timnya gitu yang dikepalai Gazidis pastinya dia ini udah bisa mulai ini nih pelan tapi pasti gitu. Kita kan budgetnya kan udah biasa tuh, budgetnya nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya tapi dampaknya tuh lebih besar gitu. Itu kan pastinya jadi tolak ukur juga tuh. Iya sih. Itulah. Kalau Milan ya balik lagi, Milan brandnya gede udah.
Gue sih nggak akan takut untuk acquire brand besar dengan sejarah yang besar gitu. Nggak akan sih. Tetap tetap survive. Nah, dan gue juga pernah baca sih ya kalau bisnis bola itu emang uniknya investor-investor itu kalau invest di bola itu dia nggak selalu nyari untung, nggak selalu nyari profit. Dia lebih nyari prestis ya buat portofolio aja gitu. Jadi emang bisa jadi tuh. Tapi gue juga awalnya ragu-ragu sama Elliot sebenarnya. Dia kan itu bergerak di bidang capital, venture capital gitu ya. Yang mana biasanya itu kan namanya institusi yang kayak gitu, tujuannya itu cuma nyari untung doang gitu. Nggak mana peduli dia tentang bolanya, nggak mana peduli tentang prestasi apa fans gitu. Tapi ya diseimbangin lah kalau gue ngeliat ya diseimbangin sama orang yang kayak Maldini gitu ya, yang legend club yang juga ngerti manajemen, ngerti ya bagaimana posisi dia sebagai mantan pemain ya mungkin di situ diseimbangin sih ya kalau gue ngelihatnya. Jadi nggak selalu dilihatnya untung dan rugi doang, tapi gimana kalau klub bola ini sebetulnya uniknya adalah semakin kita itu berani untuk invest tapi ya dengan risiko yang udah terukur gitu ya. Nanti tuh hasilnya baliknya itu returnnya itu nggak selalu emang dalam bentuk uang doang gitu. Kalau mau bisnis yang cari uang ya di bidang lain, jangan di bola. Tapi ya mungkin bisa jadi akan nama lu tuh akan terangkat ya. Contohnya ya kalau lu misalnya lu pengen populer di mata publik ya, pengen ya punya tujuan politik atau apapun lah gitu kan. Tim ses. Ya kayak Berlusconi aja dulu kan begitu gitu. Ya pokoknya gitulah intinya. Lagi di Italia ya. Nggak terlalu melulu soal untung rugi kalau di sini. Jadinya kalau gue lihat sih ada passion juga tetaplah yang bermain gitu di bola sih gitu. Ini kalau mau kaya jadi buzzer lah. Iya, jangan beli klub bola. Beli klub bola itu emang benar-benar lu buang-buang duit udah gitu. Bakar duit iya. Nah ini bukan Roma paling bawah lihat tuh. Ini perbandingan ini masih pakai data dari yang udah di-compile atau dikumpulin oleh Swiss Ramble ya. Ini dari klub-klub Eropa nih. Ini kalau nggak salah per Juni masih. Ini masih pakai data per Juni 2020. Kita belum dapat data yang lebih update dari itu sih. Nah ini ya itu Milan ternyata nilai yang gede itu masih ada yang ngalahin yaitu Roma. Ya iya, gue bilang Roma lebih parah. Roma. Gue juga mungkin ntar lain kali kita bahas Roma. Gue belum paham juga kenapa faktor apa yang bikin segede itu gitu. Dan kita lihat di sini kalau klub Eropa yang paling untungnya gede itu Benfica dan kedua Ajax ya. Emang dua klub ini jelas emang terkenal ya klub pedagang. Iya, supplier pemain. Iya, dan akademi juga dia jual mahal melulu gitu kan. Roma harusnya di situ tuh. Roma di situ. Kalau lo lihat dari jual beli pemain, tapi dari minjem riba banyak, udah urus bawah. Roma fokus ke retail aja udah. Iya, Roma udah dia dagang kebab aja. Nah ini kalau dibandingin sama klub-klub Italia nih di sini, jadi Atalanta ternyata di sini yang paling sudah pasti profitable. Atalanta dan Genoa loh, ada Genoa. Ini klub-klub trading istilahnya. Kalau misalnya Atalanta, Genoa, Verona, ya, Udinese, ya sih emang klub-klub yang tujuannya beli pemain buat dijual lagi gitu. Iya. Tapi investor ada nggak yang mau acquire Atlanta? Nggak ada yang mau, kenapa? Soalnya tim nggak jelas, anjir hasilnya nggak jelas. Brandnya juga belum gede ya emang. Ini kue Roma. Makanya sponsornya plus 500 ini yang trading kan, platform trading. Sesuai. Oh iya. Nah, tadi di sini ini ada fokus tentang player sales nih. Di balik lagi ke Milan tadi. Ini di sini ini tweetnya dari Swiss Ramble lagi nih gue ambil di sini. Alasannya kenapa struggle di bidang finansial ini karena jelek dalam ngejual pemain. Di sini udah ada data-datanya nih. Jual paling mahal aja Cutrone gitu kan. Cutrone, Christoph Piontek itu cuman segitu gitu. Nggak ada apa-apanya lah dibandingin sama klub kayak
Juve ngejual Pjanic aja bisa berapa? 70. Iya, 60. Iya, 60 ya. Kayak segituan lah. Iya, terus dulu Andre Silva mana ya? Andre Silva tuh habis kontrak apa gimana? ditukar sebenarnya dia tuh sama Rebic. Sama Rebic. Oh, Dia ditukar sebenarnya. Iya. Tuker. Iya. Bisa jadi dari skema tuker gitu, Andre Rebicnya harganya berapa, si Silvanya itu cuma dihargai berapa, lebih under gitu. Maka ada player write off tuh tadi tuh bisa jadi. Iya. Karena kan Rebic punya prestasi yang lumayan kan per kemarin kan. Maksudnya lebih dihargai tinggi lah di market. Pak Andre Silva kan CR7 nggak jadi tuh. Tapi sekarang lumayan di Bundesliga. Lumayan. Ya kurang lebih itu sih beberapa data tentang keuangan Milan ya. Jadi emang ya kayak ginilah untuk dipahami gitu kan, bahwa angka kerugian yang gede ini ada sebabnya, dan ya tadi kalau dari kacamata investor itu pasti ngelihat potensi dari brand yang cukup gede gitu ya. Gua rasa sih itu yang bikin Elliot itu gua rasa bertahan dan masih mau Newport Milan sampai sekarang. Gitu sih. Betul. Ya mungkin penonton bakal ada ngasih masukan juga. Kayaknya gue percaya sama Milan, mau naruh duit di Milan ibaratnya kayak gitu. Untuk beberapa tahun ke depan. Karena ini nih. Karena beberapa faktor gitu. Karena si transfer market kan ngerilis itu tuh, peningkatan market value Mas ya, dari pemain ya. Itu Milan kan banyak yang Milan naik. Banyak kan. Value-nya yang naik, dan itu dalam beberapa tahun belakangan tuh nggak pernah kayaknya. Biasanya turun kan market value-nya kan. Iya, biasanya turun. Komen tuh kali aja pemain dari tua terus. Salah, gitu. Iya bisa ada aja. Omong kita yang salah, coba dibenerin, atau ada komen ke Milannya, mending pemilik Milan bisnis sawit aja sama tambang di Indonesia gitu, gelar karpet merah. Tidak dong. Nanti diserang udah di Laksono. Sama ini ya, kemarin tuh kita di video kemarin naruh ada space iklan. Yoi. Iya. Itu sebenarnya mau kita kasih gratis ya Andre. Kalau ada teman-teman yang punya bisnis usaha, iya, bebas lah. Di luar judi ya, di luar judi bola. Iya. Sama inian apa, calon wali kota gitu-gitu yang berbau politik kita terima lah. Aldo mau iklan Nuroji tuh. Idris. Iya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan soal finansial AC Milan. Mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut bisa di kolom komentar atau langsung ke Twitter kali ya. Ya. Atau ke IG kayak atau Instagram Ngalcio. Boleh. Ya sama nanya-nanya soal tadi iklan juga apa-apa. Bisa. Syarat-syaratnya itu apa? Masih nggak boleh do and don'ts-nya iklan. Apa boleh semua iklan? Kita berbasis UMKM ya. Berbasis UMKM. Ya, ini ngasih open BO ya. Ya itulah, kita mau ngebantu nih teman-teman yang punya usaha. Mungkin Bung Romji mau naruh iklan warung teduh. Boleh. Bisa. Atau teman-teman lain yang punya usaha mikro gitulah, boleh lah. Netflix. Jualan Spotify, Netflix. kita saling bantu aja lah. Intinya lah ya. Mantap. Cukup sampai sini aja video kali ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Yang menunggu sesi recording langsung, tunggu waktunya aja ya. Selama masih banyak hujan badai kayaknya. Parah cuy, hujan. Parah asli parah. Iya. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung di kolom komen aja, nanti bakalan dibales sama Mas Adit atau Aldo yang soal finansa ini maksudnya. Iya, ntar kita di Twitter. Episode mendatang juga bakalan ada ini pembahasan lain lah tentang klub-klub lain lah. Yang mau klubnya juga dibahas, keuangannya boleh lah ya. Asal ada datanya ya. Iya, asal ada datanya. Atau mau ngasih sumber lain juga boleh Mas ya? Boleh. Kalau misalnya punya data gitu, punya akses berbayar yang ada data-data keuangan klub-klub Serie A, boleh banget tuh. Tapi mestinya nggak berbayar sih, karena mereka kan kalau publik, publish kalau publish ya harus ya. Tapi gue penasaran, ada beberapa tim yang dia
dia publish ya yang update-nya gitu Januari ada. Ini kan kita kan sampai Juni doang kan. Itu mungkin lebih akurat tuh kalau Januari. Kan udah ngelewatin COVID udah berapa bulan sampai Januari. Desember kemarin. Boleh lah masukan-masukan kayak gitu. Langsung aja tulis di kolom komentar. Dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ciao.